Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya ya buat kita semua. Amin. Di video kali ini kita mau bahas topik yang lagi banyak diperbincangkan dan mungkin bikin banyak orang penasaran. Bahkan mungkin ada yang jadi khawatir. Banyak yang bilang, wah hati-hati loh, utang Indonesia itu bahaya banget, lebih parah dari Malaysia. Untung Malaysia utangnya dalam negeri semua jadi aman. Eits, jangan salah paham dulu, ekonomi itu nggak sesimpel itu logikanya. Yuk kita bedah faktanya bareng-bareng. Pertama, beda fungsi dan struktur. Hutang luar negeri Indonesia, kita pinjam dolar atau falas itu tujuannya buat modal pembangunan infrastruktur, beli teknologi, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di dunia global, ini hal yang wajar dan standar kok. Hutang dalam negeri Malaysia, memang risikonya beda, tapi bukan berarti nol risiko atau lebih baik. Kalau terlalu banyak hutang di dalam, uang beredar jadi terbatas, bunga pinjaman jadi tinggi, dan yang kena dampaknya justru rakyat sendiri dan usaha lokal karena susah dapat modal murah. Kedua, fakta nyata risiko ini sudah terjadi di Malaysia. Jangan bilang cuma teori, buktinya udah kelihatan loh. Bunga pinjaman tinggi dan ekonomi lemot, karena uang tersedot banyak buat bayar hutang negara, investasi masuk jadi susah, pertumbuhan ekonomi jadi stagnan. Harga barang naik, inflasi. Dampak langsungnya rakyat rasain, harga kebutuhan pokok dan layanan publik sering naik terus. Beban pajak berat. Makanya Malaysia berani terapkan SST dan berbagai pajak lain demi nutupin kebutuhan negara. Rakyat yang kena getahnya. Hutang dalam negeri itu tetap hutang yang harus dibayar, pakai uang pajak rakyat juga. Itu bukan uang gratis, justru karena hutang yang numpuk di dalam, bunga pinjaman jadi tinggi, ekonomi susah tumbuh, dan harga barang jadi mahal seperti yang mereka rasakan sekarang. Dan soal pajak, justru rakyat Malaysia yang lebih banyak dikenakan pajak dan retribusi, SST, cukai, dan lain-lain dibanding Indonesia. Di Indonesia justru banyak subsidi dan bantuan sosial yang menjaga daya beli rakyat. Jadi jangan tertipu anggapan bahwa hutang dalam negeri itu aman. Semua hutang itu ada beban dan resikonya, yang paling merasakan dampaknya ya rakyat sendiri. Hutang rumah tangga gila-gilaan. Ini data resmi dari Bank Negara Malaysia. Hutang rakyat mencapai 84,8% dari GDP. Ini salah satu yang tertinggi di Asia. Ketiga, ekonomi stagnan, cuma gitu-gitu aja. Dan lihat faktanya. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi Malaysia itu cuma berputar di angka 4% sampai 5%-an. Mereka susah banget buat tumbuh lebih tinggi lagi alias terjebak di zona stagnan. Kenapa bisa begitu? Salah satu penyebab utamanya ya karena beban hutang dalam negeri yang besar, bunga pinjaman yang tinggi, dan modal yang susah masuk karena uangnya tersedot buat bayar hutang negara. Ini bukan omongan kosong. Data rata-rata belasan tahun memang di angka 4,46%. Pemerintah Malaysia sendiri di Belanjawan 2026 memproyeksikan cuma tumbuh 4% sampai 4,8%. Bahkan IMF juga memprediksi angka yang sama sekitar 4,6%. Jadi memang benar mereka susah sekali buat melesat lebih tinggi lagi. Mengenai kekuatan Indonesia, Indonesia itu beda cerita. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tambang, perkebunan, laut, dan aset negara yang sangat besar. Jadi kemampuan kita buat bayar hutang itu didukung oleh aset nyata yang nilainya triliunan. Kita bukan negara yang kosong. Ada komentar lucu nih dari warga Malaysia. Dia bilang 92% hutang Malaysia dari dalam negara dan tidak ada hutang ke IMF. Indonesia segala lubang dia hutang. Negara besar tapi rakyat diperas pajak sebagai pendapatan negara. Terus juga lucu lagi nih, ada yang nyuruh saya sekolah lagi. Ya Allah ya Rabbi. Wah, jadi tolak ukur negara sehat itu cuma hutang atau bukan ke IMF doang ya? Logikanya begitu. IMF itu cuma salah satu lembaga pemberian pinjaman di dunia. Hutang ke bank lokal, hutang ke investor swasta, atau hutang obligasi itu tetap hutang yang harus dibayar dengan bunga. Jangan merasa menang cuma karena beda nama krediturnya. Yang penting itu besaran jumlah hutangnya, bunganya, dan dampaknya ke ekonomi. Buktinya, walaupun nggak hutang ke IMF, ekonomi kalian kan stagnan aja, harga barang mahal dan pajak tinggi kan. Jadi argumen bukan hutang IMF itu cuma cara menipu diri sendiri biar merasa aman, padahal beban negara tetap berat. Logikanya simpel banget kok. Kalau emang aman, sehat, dan gak ada masalah, ngapain juga dibahas terus? Ngapain parlemen kalian sampai kalang kabut dan pusing? Lihat tuh, kan ada videonya. Faktanya jelas banget, pemerintah dan parlemen Malaysia sendiri yang terus mengkaji, membahas, dan meributkan soal hutang ini. Itu tandanya apa? Tandanya mereka sendiri juga tahu dan sadar kalau hutangnya menumpuk dan beresiko. Jangan menipu diri sendiri bilang aman kalau kenyataannya di dalam sana lagi panik dan cari cara buat bayarnya. Argumen bukan hutang IMF itu cuma omongan kosong buat menenangkan diri sendiri. Padahal beban negara tetap berat dan rakyat yang ngerasain dampaknya. Dan parahnya lagi nih, hutang segede itu realitanya bukan buat investasi jangka panjang, tapi buat gaya hidup. Infrastruktur di sana kan kenyataannya itu peninggalan zaman dulu, udah tua, kuno, dan jarang ada pembangunan baru yang masif kayak di Indonesia.
Bahkan proyek yang paling baru dan terlihat mewah kayak jalur kereta yang nyambung ke Singapura pun kita tahu siapa yang biayain. Total biayanya sekitar 10 miliar ringgit Malaysia, dan faktanya Singapura yang menanggung mayoritas sampai 61%. Sementara Malaysia cuma nanggung sekitar 39% doang. Jadi gimana mau maju dan berkembang kalau modal dan uang negara tersedot semua buat bayar utang dan bunga? Nggak heran kalau pembangunannya itu mandek dan gitu-gitu aja terus dari dulu. Ya, semoga dipahami. Terima kasih. Sumber dan referensi bisa kalian baca sendiri. Ini semua bukan rekayasa, datanya kuat banget. Laporan resmi Kementerian Keuangan Malaysia, data statistik dari Bank Negara Malaysia, analisis media terpercaya seperti Astro Awani dan TH Market, data global dari World Bank and IMF. Jadi intinya yang paling penting itu bukan dari mana hutangnya, tapi kestabilan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan bayarnya. Setiap negara punya strategi keuangan masing-masing. Jangan asal bilang parah atau takut kalau belum paham struktur ekonominya secara utuh. Ya. Nah, itulah jadi tadi pembahasan kita berdasarkan data dan logika ekonomi yang ada. Saya sadar bahwa setiap orang punya sudut pandang masing-masing, dan ini hanyalah versi saya berdasarkan fakta yang bisa saya kumpulkan. Tentu saja ruang diskusi masih sangat terbuka lebar. Kalau kalian punya data lain, analisis lain, atau pendapat yang berbeda, silahkan berdiskusi dengan sehat di kolom komentar ya. Kita tukar pikiran, siapa tahu jadi lebih paham lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya saya semakin semangat buat bikin konten-konten menarik lainnya. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.